Oke, shalom teman-teman. Kita akan memulai persekutuan kita. Bersyukur buat teman-teman yang boleh join bareng-bareng. Teman-teman, ini aku pengumuman awal buat seperti biasa buat teman-teman yang baru join atau mungkin baru pertama kali ikut PMKJ online. Selamat datang, teman-teman. Yang pertama, ini beberapa kesepakatan kita beberapa minggu aku udah berulang terus supaya teman-teman yang baru mungkin bisa familiar. Semua pertemuan atau diskusi hari ini itu hanya suara tanpa video, jadi teman-teman bisa matikan videonya biar hemat kuota, ataupun kalau sinyalnya jelek, ya kalau suara doang kan mungkin lebih mudah. Kemudian ketika ada yang satu berbicara, mohon yang lain matikan mic-nya supaya suaranya nggak overlap atau noise. Nah, hari ini akan dipimpin oleh moderator dan nanti ada narasumber yang sharing dulu, baru kemudian menjawab beberapa pertanyaan. Jadi selama sharing atau selama moderator berbicara, kita mute mic kita masing-masing. Nah, beberapa mungkin akan di-mute oleh admin, mohon maaf, itu bukan supaya kami nggak mau dengar, tapi supaya yang sedang berbicara itu suaranya didengar jelas oleh semua peserta, kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya, teman-teman kalau nanti ada pertanyaan, ada sharing, itu teman-teman bisa jawab di grup chat. Jadi grup chat itu kayak obrolan kita bareng lah, papan kita bersama. Jadi nggak akan nyalain mic dan ngomong bersama, karena nggak mungkin terdengar. Nah, teman-teman, silahkan bagikan jawabanmu di grup chat, karena jawaban atau hasil refleksimu itu bisa mungkin menjadi berkat. Nah, mari kalau teman-teman, hari ini kita nggak ada pujian, tapi nanti kalaupun misalnya ada yang ada pujian, kita nyanyikan bersama di tempat kita masing-masing dan di mute kayak gitu ya. Mari menikmati Tuhan dan persekutuan bersama. Mohon tidak sambil mengerjakan atau melihat yang lain, karena kalau teman-teman switch aplikasi dari handphone itu akan muncul di teman-teman yang laptop join live, dan pasti sedikit banyak akan mendistrah kayak gitu. Sekali lagi teman-teman, ini aturan rules yang biasa ya. Silakan pin presentasi supaya tidak terganti tampilannya dengan yang lain. Cari namaku dengan logo seperti itu, tap satu kali, itu pasti nanti akan muncul ke atas. Nanti mungkin juga ada beberapa perubahan karena aku harus switch slide dari beberapa pembicara narasumber. Jadi silakan tetap tap gitu ya kalau misalnya hilang. Nah, tolong juga jangan sampai kepencet present screen supaya layar laptop atau handphonemu itu nggak dilihat oleh semua orang di Jakarta ini. Ada 78 orang yang akan melihat laptop atau presentasi handphonemu. Nah, kalau kepencet, jangan panik, jangan malah left, karena itu tetap nyala share screen-nya, malah kelihatan semua desktopmu dan semua depan HP-mu, tapi pilih stop presenting. Kayak gitu. Oke, teman-teman, thank you buat beberapa pengumuman awal. Hari ini kita akan dilayani atau moderator kita oleh Kak Keke dan narasumber kita seperti yang teman-teman udah tahu di Jarko mungkin, yaitu Kak Deve dan Bang Sahat. Aku persilahkan kepada Kak Keke untuk memulai jalannya persekutuan kita. Halo, kedengeran nggak ya, Korey? Halo? Bukan kedengeran lagi, kenceng banget. Oh iya, sorry. Oke, selamat sore semuanya, teman-teman. Bersyukur ya kita boleh hari ini nggak spesial gitu ya, nggak ibadah seperti biasa hari Senin ataupun Selasa. Dan apa kabar nih teman-teman semua? Ya aku harap teman-teman baik yang di call ataupun yang udah pulang ke rumah, aku harap semuanya bisa sehat-sehat aja gitu ya. Dan hari ini teman-teman menarik gitu ya temanya apa? Christ over virus, isolation and depression gitu ya teman-teman. Aku jadi teringat gitu ya, kalau ngebaca temanya, sebenarnya kondisi kita saat ini mungkin kebalikannya gitu ya, dan beberapa memang aku juga beberapa kali mengalaminya di tengah isolasi seperti ini gitu ya, teman-teman. Bukan Kristus yang di atas virus, isolasi ataupun depresi, tapi sebaliknya gitu ya. Nampaknya justru masalah pandemi ini, disuruh karantina di kos atau di rumah, dan bahkan cuman sendirian atau kekhawatiran hampir membuat stres bahkan depresi. Jadi nampaknya bukan Kristus di atas itu, tetapi nampaknya justru masalah pandemi kondisi seperti ini yang justru melebihi
Kristusnya gitu ya teman-teman. Nah tapi yang menarik hari ini kita nggak sama-sama mau sharing tentang kekhawatiran seputar pandeminya saja, tapi menarik kita akan dilayani oleh dua narasumber gitu ya. Ada KDV dan juga Bang Sahat nanti yang akan memaparkan beberapa hal kiranya itu bisa menolong kita gitu ya teman-teman terkait dengan kondisi ini, kiranya kita bisa diedukasi gitu ya, dan juga kiranya kita bisa melihat ya tema ini benar nyata bahwa ya Kristus di atas pandemi dan berbagai hal ini gitu ya teman-teman. Ya kayak tadi Kak Keke bilang kita akan dilayani oleh dua orang, ada KDV dan juga Bang Sahat. KDV itu staf medis gitu ya teman-teman, dan dia juga mendampingi di wilayah Barat, dan Bang Sahat itu staf yang mendampingi di wilayah Jakarta Selatan 2 gitu ya. Halo KDV dan Bang Sahat, teman-teman bisa nyapa itu di grup chatnya gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, nanti pemaparannya KDV dulu 10 menit, kemudian Bang Sahat 10 menit gitu ya teman-teman. Tapi sebelum pemaparan, mari kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur hari ini boleh berjumpa kembali. Terima kasih kalau ada teknologi yang dapat kami pergunakan secara produktif seperti ini. Terima kasih juga untuk kerinduan yang kau berikan untuk teman-teman boleh hadir. Terima kasih juga untuk pembicara yang boleh mempersiapkan dan akan memaparkan. Tuhan berkati jalannya pemaparan ini, baik dari KDV maupun juga Bang Sahat. Kiranya setiap kami yang mendengar boleh teredukasi, kiranya setiap kami yang mendengar juga boleh semakin melihat bahwa Kristuslah di atas segala kondisi yang ada saat ini, sehingga itu boleh menolong kami pengetahuan, pengenalan akan Kristus lebih dalam, dan menolong kami mendapatkan damai sejahtera di tengah kondisi yang ada saat ini. Pimpin jalannya pemaparan dan nanti tanya jawab ya Tuhan, menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman, seperti tadi aku bilang, pemaparannya 10 menit KDV dulu, baru nanti lanjut 10 menit Bang Sahat, kemudian kita masuk sesi tanya jawab. Oke, dipersilakan untuk KDV terlebih dahulu. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengeran. Iya, makasih Keke. Halo teman-teman mahasiswa semuanya, abang kakak staf. Aku sebelum kasih apa yang aku siapin pada sore hari ini mau disclaimer dulu. Latar belakang aku bukan sekolah medis, tapi ekonomi. Memang baru jadi staf di medis. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputaran medis yang nggak bisa aku jawab, aku akan tampung dulu pertanyaannya. Nanti akan aku tanyakan ke beberapa dokter, baru nanti akan aku jawab ke teman-teman ya. Iya, minta tolong slide aku ditampilin. Oke, thank you, Ray. Ya, teman-teman lagi ngomongin tentang COVID-19, kan ini lagi bicara tentang sharing ya pengalaman aku dan apa yang aku nikmatin dan firman Tuhan apa yang menguatkan. Jadi pengalaman interaksi dari dekatnya memang udah berseliweran lah ya, kita dengar dari bulan Desember, terus kemudian interaksi dekatnya dalam artian itu masuk dalam circle dekat aku, entah dalam pekerjaan gitu ya, itu kira-kira pertengahan Maret gitu. Jadi saya menerima kabar bahwa ada satu anak binaan mahasiswa yang memang positif. Dari situlah kemudian bergulir pergumulan ataupun cerita tentang bagaimana saya berinteraksi dengan COVID-19 ini. Next. Iya, pertama-tama saya mau kasih tahu dulu, mungkin teman-teman bingung, tadi juga saya lihat di slide 2 ada yang bingung, apa sih bedanya gitu PDP, ODP gitu. Jadi, sebelumnya dulu deh gitu, jadi ketika saya terima kabar itu, terus kemudian dalam selang waktu yang sama juga saya terima kabar yang berbeda, yang circle dekat saya juga kemudian dinyatakan suspek gitu, jadi ada positif dan suspek, kemudian mulailah
cari-cari tahu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ODP, PDP, dan juga kemudian suspek dan positif. Nah, mungkin teman-teman udah pernah baca sebelumnya di berbagai infografis, tapi ini saya ambil dari kompas.com, jadi orang dalam pemantauan, terus kemudian pasien dalam pemantauan, suspek gitu. Jadi orang dalam pemantauan simpelnya memang orang yang belum menunjukkan gejala sakit, belum ada demam, sesak, batuk, dan lain sebagainya, tapi sudah pernah berinteraksi dengan orang yang diduga positif gitu ya, sehingga harus dilakukan pantauan. Sedangkan kalau untuk kategori pasien dalam pengawasan itu sudah menunjukkan gejala entah sesak, entah batuk, pilek, terus kemudian demam, itu yang istilahnya naik tingkat gitu, dari ODP langsung ke PDP gitu. Nah, itu masuk dalam kategori PDP. Lalu kemudian yang naik lagi itu suspek, dia udah harus dirujuk misalnya ke rumah sakit tertentu, melakukan tes-tes tertentu. Kalau teman-teman mungkin dengar istilah tes rapid test ataupun juga PCR test. Nah, ini orang-orang yang memang udah dikategorikan sebagai suspek, yaitu orang yang menunjukkan gejala yang sudah kuat, misalnya demamnya sudah lebih dari 37,5, terus kemudian juga batuknya sudah semakin sering, yang paling parah misalnya sudah menunjukkan gejala sesak nafas gitu ya. Nah, ini suspek. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Saya kan nggak akan banyak berinteraksi, maksudnya menjabarkan tentang hal ini. Tapi ketika saya pertama kali dengar ada 2 orang gitu ya yang dalam circle saya, jujur aja reaksi pertama sih saya panik. Kalau teman-teman kantor, teman-teman KTB staff saya mungkin tahu gitu ya. Saya tuh orangnya panikan gitu. Jadi ketika dengar, aduh langsung mumet, maksudnya kayak gimana ya, langsung panik, langsung takut gitu. Saya kondisinya pada saat itu sedang tidak ada di rumah, langsung memikirkan, aduh gimana nanti orang tua saya, papa saya ini baru selesai stroke gitu ya, memang udah setahun lagi proses recovery stroke. Saya tahu bahwa saya mungkin kemungkinan bisa jadi carrier. Nah, next slide-nya yang berikutnya. Ya saya jujur aja di situ saya takut lah ya, saya takut, saya panik, walaupun saya bukan yang mengalami, apalagi nanti apalagi teman-teman yang mengalami, saya tidak membayangkan gejolak emosinya kayak apa. Tapi saya mendengarkan aja waktu itu panik, sampai satu teman, saya ingat banget pegang pundak saya dan saya diajak berdoa gitu. Saya diajak berdoa untuk menenangkan diri supaya bisa memikirkan lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Nah, saya belum bilang waktu itu sama orang tua saya gitu, bahwa saya kemungkinan masuk kategori ODP atau PDP gitu. Saya belum berani bagaimana memberitahu, saya masih bingung lah memberitahukannya kepada mereka apa yang harus saya sampaikan. Tapi bukan lucunya ya, cara Tuhan merangkai kejadian-kejadian ke depan itu udah dipersiapkan sebenarnya sebelumnya. Saya ingat sebelum saya mengalami hal-hal ini gitu ya, ada beberapa pelayanan dan juga buku yang berkesan banget sama saya gitu. Jadi next slide-nya, saya pernah diminta satu pelayanan untuk menjabarkan tentang Ayub. Nah, dalam proses persiapan ayat ini berkesan sekali gitu buat saya. Jadi Ayub itu di bagian ayat 42-nya, setelah dia sudah melewati rangkaian penderitaan demi penderitaan, terus kemudian Ayub bilang gitu ya, next slide. Ya, Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, ini menguatkan saya gitu, bahwa mungkin Tuhan mau menolong saya untuk mengalami Tuhan dengan cara yang berbeda. Kemudian sebelum pertengahan Maret ini juga saya lagi membaca buku Kyle Idleman itu judulnya The End of Me, dan salah satu babnya itu menceritakan tentang penderitaan. Jadi saya bacakan saja kutipan bukunya. Jadi di situ dituliskan apa yang kita temukan dalam penderitaan. Jadi di situ ada ruang kosong yang biasanya terisi oleh apapun itu, yang mengisi biasanya benda-benda atau bahkan hubungan yang semuanya sebenarnya baik. Tapi ketika semua itu hilang, semua hal itu meninggalkan lubang menganga yang besar dalam diri kita. Lubang menganga itu hanya dapat diisi oleh Allah sendiri, diri Allah sendiri. Jadi dia bilang bahwa Kyle Idleman bilang, kita punya kesempatan untuk mengalami kehadiran Allah dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya.
Nah, ini saya inget banget gitu bahwa masa-masa pandemi ini gitu ya, kalau teman-teman tahu sejarah pandemi sebelumnya itu flu Spanyol ya, Spanish flu gitu, itu tahun 1819, terus kemudian ya flu burung memang tidak semasif corona COVID-19, tapi ini pengalaman-pengalaman yang bagi saya mungkin berbeda gitu, cara saya memahami Tuhan, cara saya mengenal Tuhan, cara saya melihat Tuhan. Itu menghibur, itu menguatkan saya waktu saya apa ya namanya, pokoknya minggu pertama kan itu pertengahan Maret, minggu pertama itu saya berusaha untuk menenangkan diri dan kemudian bisa berpikir apa yang mesti dilakukan untuk menolong adik mahasiswa, menolong rekan saya, terus kemudian mengedukasi keluarga saya dan lain sebagainya. Ayat 2 bagian ini menolong saya dengan kuat. Lalu kemudian ada satu saya lupa ODB kapan gitu ya, cuman itu bicara tentang apa namanya ya, kita tuh seibarat seperti lagi berkebun gitu. Bisa next slide-nya. Saya ngelihat bahwa oh iya, kalau memang saya sedang mengalami Tuhan dalam proses yang berbeda, mungkin sekarang saya ini lagi sedang di kebun gitu. Jadi apa yang mau Tuhan lakukan ataupun saya mau lakukan atau mau Tuhan kerjakan, ya saya mungkin harus menanam sesuatu dalam proses dalam masa-masa pandemi ini. Nah, mungkin teman-teman juga mengalami masa-masa bingung gitu ya. Minggu pertama ya mungkin quite okay, perkuliahan jarak jauh, terus kemudian juga isolasi diri sendiri di kosan gitu, mulai masih bisa. Tapi kemudian jadi lebih berat di minggu kedua, lebih berat lagi di minggu ketiga, dan ini kita udah masuk ke minggu keempat. Ya minimal untuk saya minggu keempat gitu ya. Itu jadi lebih berat gitu. Nah, saya merefleksikan dalam beberapa, maksudnya ketika mempersiapkan hal ini ada beberapa hal yang saya pikir mungkin juga bisa berguna buat teman-teman. Next slide-nya, tolong Ray. Ya, yang pertama itu saya memang awal akhir Februari itu karena saya lagi masa proses apa namanya mau Paskah kan ya, jadi pas abis Rabu Abu itu saya memang udah komit mau uninstall IG, maksudnya supaya saya mau benar-benar bisa fokus untuk dalam masa-masa land season itu saya pengen benar-benar fokus gitu. Jadi saya uninstall IG lah dan Twitter gitu. Dan ternyata itu menolong saya ketika melewati masa-masa apa namanya panik, terus kemudian khawatir, terus kemudian ngalami gejolak psikologis yang juga nggak enak ketika dalam masa isolasi. Saya menerapkan limit myself from screen time gitu. Jadi saya uninstall IG dan Twitter. Awalnya memang gerah, tapi lama-lama saya enjoy gitu. Memang saya sekarang udah install lagi IG dan Twitter. Ada keperluan yang berbeda, ya itu saya harus mengedukasi dan juga saya harus reply beberapa pesan yang masuk melalui IG. Tapi saya menikmati benar-benar disconnected itu dari dunia luar yang begitu banyak apa namanya berita-berita yang justru membuat saya jadi khawatirnya lebih apa ya, lebih dramatis lah kalau boleh dibilang gitu. Saya sampai bilang sama mama saya waktu saya kasih tahu mama saya tuh ngeluhnya, aduh kok mama kepala pening ya, pusing ya gitu. Jangan-jangan mama COVID lagi. Terus mama saya bilang, aduh mama tadi bersin nih sekali gitu. Jangan-jangan mama udah COVID ya, ketularan atau apa gitu. Saya bilang sama mama saya, jangan baca berita dan jangan baca broadcast terlalu berlebihan. Coba hentiin dulu, buka-buka Facebook, buka-buka. Mama saya juga pengguna Instagram masalahnya. Jadi buka-buka Instagram, coba aja kurangin lakukan hal-hal lain gitu. Dan ternyata itu menolong dia dan itu menolong saya. Yang berikutnya yang mungkin saya dulu alami gitu ya, saya belajar skill-skill baru. Ya mungkin teman-teman yang dekat sama saya tahu lah saya ini jelek, maksudnya nggak punya skill masak gitu. Saya pernah bahkan hampir keracunan masakan sendiri gitu. Tapi dalam masa-masa 3 minggu ini, khususnya waktu saya di karantina nggak bisa keluar harus masak, itu saya belajar masak gitu. Jadi dan ya cukup bisa dimakan lah gitu. Terus kemudian saya belajar main gitar, alat musik. Terus kemudian saya pikir ini kesempatan saya punya banyak waktu luang yang tadinya saya mungkin habis waktunya di jalan, tapi ini punya waktu lebih, ya saya mesti ada hal yang mesti bisa saya develop kali ya. Jadi saya belajar main gitar. Memang sebelumnya sudah pernah cicil-cicil, Bang Ruben ajarin, Bang David tuh minggu ajarin.
Damar ajarin gitu ya, tapi dalam masa-masa karantina ini jadi lebih bisa ya berlatih lebih gitu. Dan juga belajar edit video online gitu kan, karena kan sekarang khotbah harus kirim dalam bentuk video gitu. Jadi ya memang sedikit awkward, tapi karena ya memang udah berubah ritmenya, jadi saya harus belajar sesuatu. Dan ini saya jadiin masa-masa berkebun buat saya untuk saya belajar edit video online. Nah ini juga mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman kira-kira lagi proses berkebunnya apa nih yang mau di-develop new skill-nya gitu. Dan yang ketiga, saya lagi dengerin berbagai podcast baik rohani maupun umum gitu. Nanti saya akan kasih tahu kira-kira podcast-podcast apa yang saya dengerin. Saya nggak punya referensi misalnya khusus untuk teman-teman yang kuliah di hukum, kuliah di medis. Ini podcast yang biasa saya dengerin gitu. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa share. Next. Ya ini salah satunya lagi yang saya pikir perlu saya belajar untuk menjaga kebersihan all the time gitu. Karena saya memperhatikan bahwa saya kan sekarang udah di rumah, tadinya saya di tempat isolasi, uh, bukan rumah sakit, ya tempat biasa gitu ya, rumah yang berbeda dengan orang tua saya. Nah sekarang saya udah tinggal sama orang tua lagi, dan saya harus apa namanya benar-benar menjaga kebersihan, higienitas gitu ya, belajar untuk gimana batuk yang proper, menutup dan lain sebagainya. Jadi walaupun di rumah saya juga tetap waspada gitu, enggak kemudian jadi lengah gitu. Dan juga saya bersyukurnya gitu orang tua juga cukup mengerti, nggak menganggap saya seperti terlalu berlebihan, tapi juga mereka juga mempraktekkan hal yang sama gitu. Nah ini beberapa next slide, Ray. Nah ini kalau untuk rohaninya ya nanti mungkin bisa tanya Bang Alex, Kare gitu ya, terus kemudian kakak-kakak yang lain, staff yang lain, tapi ya ini minimal yang ada di handphone saya. Saya tadi cari-cari podcast apa sih yang ada di saya, ya ini. Kalau untuk yang rohaninya ya udah banyak yang mungkin tahu juga dan follow dan dengar. Kalau yang untuk non rohaninya ini ya kalau Skill Academy ini kayak open course, sama EDX itu open course. Jadi saya lagi kemarin sempat terhenti tentang writing skills, ya saya pikir saya mau coba improve lagi, ya udah saya enroll aja di EDX ini. EDX ini free online course, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, Skill Academy juga gitu. Bagaimana membuat CV yang bagus, Excel dan lain sebagainya itu banyak. Ada yang free, ada yang juga berbayar dan bisa di-convert menjadi sertifikat. Dari beberapa yang saya dengarkan gitu, misalnya yang paling saya dengerin itu Freakonomics Radio gitu, itu saya lagi sering dengerin itu. Terus kemudian juga 30 Days of Lunch, itu sebenarnya edukasi tentang finansial dan macam-macam bisnis dan lain sebagainya, itu orang Indonesia yang kelola. Terus ada beberapa lagi yang saya suka dengerin, The Science of Happiness, Teenager Therapy, terus kemudian saya suka baca bukunya Malcolm Gladwell, terus dia juga punya podcast Revisionist History. Ya kira-kira itu sih teman-teman yang saya lakukan gitu selama masa mengatasi misalnya isolation itu, terus kemudian mengatasi depresi. Yang berikutnya yang akan menutup sharing saya selalu ketika hati saya gelisah gitu ya, pujian ini yang paling sering saya nyanyikan boleh dibilang selama 3 minggu ini. Saya jadi sedih. Iya, maksudnya yang saya highlight biru tua itu yang paling istilahnya nonjok lah gitu ya. Why should my heart be sad gitu? The Lord is King, let the heavens ring. God reigns, let earth be glad gitu. Jadi this is my father's world. Ya kebetulan karena saya lagi belajar gitar, kuncinya lumayan mudah, jadi lumayan sering dinyanyikan lagu ini. Ini mengingatkan saya bahwa dalam masa sendiri maupun juga masa yang normal, Tuhan tetap raja gitu. Tuhan tetap penguasa atas segala sesuatu. Ada banyak hal yang mungkin kita belum bisa prediksi karena sangat tidak pasti ke depannya kayak apa. Tapi Tuhan tetap pemilik semesta ini gitu. Tuhan tetap berkuasa dan itu nggak boleh lupa gitu. Mengingatkan diri saya berulang-ulang terus-menerus tiap hari ketika bangun, jangan sampai lu lupa kalau Tuhan berkuasa gitu. Dan oh iya, satu lagi yang saya lakukan juga sebelumnya itu
saya membiarkan diri saya terbuka, maksudnya saya mencoba jujur sama diri saya gitu. Jadi kalau saya lagi mau menangis ataupun lagi mau ya istilahnya meratap gitu, ya saya lakukan itu gitu. Saya tidak berusaha untuk apa ya namanya ya, enggak lu gini aja cemen, lu gini aja lu nangis gitu. Enggak, aku berusaha untuk menjadi jujur sama diriku sendiri gitu. Jadi kalau aku memang lagi pengen meratap, ya aku lakukan itu gitu. Tapi kemudian mengingat bahwa ada Tuhan yang berkuasa gitu, ada Tuhan yang memerintah atas langit dan bumi ini. Itu aja sih Kak Rey dan teman-teman sharing aku dan Kak Keke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deve untuk sharingnya. Ya, ya teman-teman, dari sharing ini menarik gitu ya. Kalau aku boleh dengar dari tadi, ternyata ya bukan teman-teman yang statusnya mahasiswa atau bukan cuman orang sekitar kita, tapi juga bahkan hamba Tuhan sekalipun, dalam hal ini staff juga kami khawatir gitu ya. Kak Deve tadi juga sharing bagaimana dia khawatir ketika salah satu mahasiswa yang sempat kontak fisik sama dia tuh dikatakan kena virus ini gitu ya teman-teman. Tapi terima kasih Kak Deve untuk sharingnya, bersyukur banget. Tadi Kak Deve juga ngomong gitu ya, yang menariknya kalau sepertinya Tuhan seperti mempersiapkan jauh-jauh hari gitu ya, dan Kak Keke teringat tentang Roma 8 gitu ya, yang mengatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu gitu ya, dan melihat bagaimana di tengah kondisi seperti itu Kak Deve dengar kabar tapi tetap bisa syok pasti, tapi kemudian coba narik diri, merenung lagi dan coba memikirkan apa nih yang harus dilakukan, dan ya menarik gitu ya teman-teman sharing dari Kak Deve. Oke, selanjutnya nggak usah lama-lama gitu ya. Minta Bang Sahat untuk selanjutnya, pemaparan selanjutnya dipersilakan. Oke, tidak usah lama-lama seperti kata Kak Keke. Bang Rey atau Bang Ruben minta tolong slide-nya. Ya teman-teman, saya juga mau disclaimer di depan. Kalau tadi menurut saya Kak Deve sangat informatif dan reflektif gitu ya. Podcastnya itu ya beberapa saya dengar, tapi beberapa saya belum dengar gitu, jadi sangat informatif. Dan yang kedua sangat reflektif ya, lagu terakhir itu sangat ya reflektif sekali. Nah, disclaimer-nya adalah saya tidak akan informatif dan reflektif, tapi saya lebih menceritakan pengalaman saya gitu ya selama masa-masa isolasi ya, khususnya dalam beberapa waktu ini. Next slide. Ya teman-teman, saya akan membuka sharing saya dengan pertanyaan ini. Saya nggak tahu, pasti kita semua pernah memikirkan pertanyaan ini ya. Bagaimana kalau saya ternyata positif COVID-19? Wah teman-teman, aku nggak tahu. Kalau mungkin jawabannya ternyata positif misalnya gitu ya, dan itu terjadi hari ini, pasti akan sangat beda rasanya dengan sekitar 3 minggu yang lalu. Kenapa begitu? Nah, saya akan ceritakan pengalaman saya, teman-teman. Jadi, ya saya mungkin declare atau confess aja di sini, teman-teman. Sebenarnya salah satu orang yang, kalau tadi di depan Kak Deve jelasin tentang definisi atau informasi tentang ODP itu apa, PDP apa, saya sebenarnya masuk ke yang ketiga, teman-teman. Jadi saya pernah dinyatakan suspek corona gitu ya. Dan apa ya? Dan ya hal yang paling lucunya sih setelah saya mengingat-ingat beberapa waktu ini gitu ya. Itu jadi begini teman-teman. Hari Senin itu saya tahu kabar kalau saya ternyata pernah kontak dengan satu orang yang dinyatakan positif corona. Dan saya baca itu sebenarnya lewat sebuah chat gitu ya, dari beberapa petinggi perkantas, teman-teman, staf perkantas yang tinggi sama badan boardnya gitu ya, yang tertinggi, itu dua-duanya kontak saya via chat dengan ya kasih beberapa penguatan, tenang saja saat begini, terus memberikan beberapa perintah, kamu harus cek secepatnya ya gitu ke rumah sakit dan segala macam karena kamu pernah kontak dengan satu orang yang sudah dinyatakan positif. Nah teman-teman, pertanyaan bagaimana kalau saya positif hari ini dengan 3 minggu lalu, teman-teman, menurut saya berbeda. Kenapa berbeda? Ya walaupun tentu saja kita akan jadi takut, kita akan jadi sangat khawatir, cemas dan seterusnya.
Tapi bagi saya mungkin pengalaman yang beda itu kenapa? Karena saya nggak tahu sekarang update-nya sudah berapa, tapi saya terakhir lihat beberapa jam lalu itu yang sudah dinyatakan positif tuh sekitar 2.900. Nah, 3 minggu lalu teman-teman ketika saya mendapat kabar kalau saya ternyata suspek COVID-19, itu baru sekitar 24 atau 26 orang. Gitu ya. Jadi bayangkan berita yang sangat menghebohkan seluruh jagat raya, khususnya Indonesia, teman-teman, di awal Maret, mulai dari awal Maret itu, saya ingat betul seperti kata KDV gitu ya, nampaknya ada beberapa hal sebelum saya mengalami pengalaman ini, Tuhan kayaknya sudah siapkan gitu ya. Saya ingat betul beberapa kali saya diminta untuk pelayanan di satu persekutuan yang temanya tentang jangan khawatir, jangan takut. Nah, itu dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi gitu ya tentang wabah ini. Dan saya ingat betul, saya waktu itu di sekitar pertengahan Februari sekitar akhir Februari ya, saya dengan sangat lantang bilang, kalau positif emang kenapa gitu ya. Kalau positif, Tuhan tetap beserta kita. Wah, saya tuh lantang banget. Tetapi teman-teman jujur, ketika 3 minggu lalu saya mendapat kenyataan bahwa saya punya dinyatakan status suspek, teman-teman, itu saya tidak setegar dalam pelayanan sebelumnya gitu ya. Kalau positif mah kenapa, Tuhan tetap beserta kita dan segala macam gitu ya. Dan teman-teman, itu jadi pukulan yang sangat berat. Kenapa? Ya saya akan ceritakan dalam pengalaman-pengalaman yang akan saya sharingkan berikut. Slide berikutnya, next. Nah, saya akan mulai teman-teman dengan menceritakan perasaan dan pikiran apa saja yang muncul ketika saya mendapatkan kabar itu gitu ya. Saya ditetapkan sebagai salah satu suspek. Ketika waktu itu yang positif baru sekitar 24 orang, jadi masih sedikit. Sekarang ya kalaupun positif sudah ada berapa ribu orang yang mengalami gitu ya, walaupun kita tetap akan takut dan cemas juga ya teman-teman, tapi menurut saya agak beda tekanannya sama waktu awal-awal. Jadi perasaan apa dan pikiran apa yang muncul teman-teman? Yang pertama, bingung. Saya ingat betul saya dapat chat itu tuh baca setelah saya bangun gitu ya, sekitar jam 5:30 atau jam 6 kurang. Dua petinggi perkantas tadi teman-teman yang saya ceritakan kasih tahu dan memberikan penguatan kepada saya dan memberikan perintah untuk secepatnya cek ke rumah sakit. Nah, saya bingung teman-teman. Masa sih begitu ya? Saya bertanya, masa sih gue suspek gitu ya? Dan seterusnya. Dan kebingungan berikutnya teman-teman adalah kebingungan masalah apa yang harus saya lakukan. Ya walaupun kita dapat banyak informasi lewat media dan segala macam, kalau kamu merasa demam dan segala macam, lapor langsung ke rumah sakit untuk cek dan seterusnya. Waktu itu teman-teman saya tidak lama-lama setelah saya saat teduh dan segala macam melakukan kegiatan rutinitas pagi-pagi, saya langsung pergi sama istri saya ke rumah sakit yang paling dekat yang waktu itu kami anggap mungkin akan bisa menolong. Waktu itu saya langsung ke RSUD ke Rumah Sakit Fatmawati teman-teman, karena saya tinggal di daerah Ciledug dan itu tidak terlalu jauh begitu ya ketimbang saya harus ke Jakarta Pusat dan seterusnya. Saya ke sana teman-teman, kita bingung mau kemana gitu ya, karena nampaknya kayak informasinya nggak terlalu jelas. Akhirnya saya waktu itu langsung ke IGD. Ya udah ke IGD aja. Sampai ke IGD teman-teman, ternyata bahkan petugas yang di depannya itu teman-teman tidak mau ngomong sama kami. Dia cuma menunjuk tembok di sampingnya dan itu ada satu kertas yang ditempelkan di situ dan ditulis tidak menerima surat keterangan bebas COVID gitu ya. Jadi saya nanya waktu itu, Mbak bisa tes COVID nggak gitu ya. Dia pakai masker teman-teman, dia cuma diem, dia cuma tunjukin jarinya ke arah itu. Jadi teman-teman bingung banget gitu ya. Ini kita mau kemana nih? Kita harus gimana nih dan seterusnya. Ya salah satu yang disyukuri teman-teman waktu itu tempat saya bekerja membentuk satu gugus tugas gitu ya, task force untuk bisa dalam tanda kutip mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa dilakukan pemerintah gitu ya, untuk memonitor, untuk memberikan edukasi dan segala macam, asistensi dan segala macam. Dan ada beberapa hal yang saya bersyukur Tuhan pakai untuk menolong saya bisa ngerti mau ngapain. Tapi teman-teman bingung itu jadi sesuatu yang saya waktu itu rasakan gitu ya. Terus yang berikutnya tentu saja teman-teman ini yang sangat wajar.
takut, khawatir, cemas gitu ya. Ini 3 sahabat karib kita gitu ya, takut, khawatir, cemas. Kenapa takut? Jujur teman-teman, selama 1 minggu pertama saya self isolasi sendiri, saya sudah memikirkan kematian gitu ya. Itu selalu yang di pikiran saya teman-teman, wah ini yang potensi bisa menyebabkan kematian itu rata-rata umumnya terjadi di atas 50 tahun. Saya kan masih sekitar 30-an tahun gitu teman-teman ya. Tapi nggak lama setelah saya memikirkan itu, tiba-tiba saya baca di salah satu portal berita nasional yang sangat terpercaya, sebut saja namanya Kompas, teman-teman. Saya baca di situ diinformasikan ada satu perawat gitu ya, yang terpapar corona, baru berusia nggak nyampe 40 tahun dan meninggal gitu ya. Jadi ini apa-apaan sih? Katanya yang punya tingkat bisa menyebabkan kematian yang tinggi itu fatality rate-nya katanya di atas 50. Ini ternyata ada beberapa yang 30 tahunan juga meninggal dunia. Bahkan mereka perawat, artinya kan mereka sebenarnya sangat ngerti bagaimana cara hidup sehat dan seterusnya. Wah teman-teman, saya takut dan saya sudah memikirkan kematian itu sih bukan pengalaman pertama kali saya memikirkan kematian ya, tapi itu kayaknya begitu real banget. Khawatir dan cemas teman-teman. Mungkin saya bisa cerita sedikit tentang hal ini. Jadi karena saya dinyatakan suspek, maka orang-orang yang serumah sama saya itu juga menjadi ODP gitu ya. Kalau dia punya gejala ya masuk jadi PDP. Nah istri saya itu ada batuk dan juga pilek. Akhirnya apa teman-teman, konsekuensinya dia juga mesti dipantau dan ada beberapa hal dia juga mesti dilakukan. Cuma kan masalahnya kami udah terpisah nih. Saya waktu itu isolasi di rumah orang tua saya suruh ngungsi ke rumah adik saya. Jadi saya tinggal sendiri di situ teman-teman. Nah istri saya tinggal sama mertua saya. Saya memang tinggal sama mertua saya sampai dengan saat ini gitu ya. Jadi ada satu waktu dia disuruh untuk datang ke rumah sakit, coba cek gitu ya. Ini udah bisa swab nih untuk ambil spesimen supaya bisa masuk lab dan segala macam. Wah teman-teman, itu sudah seperti kayak memberikan angin segar gitu ya. Wah bisa tes. Wah kita dapat akses. Saya ingat betul waktu itu teman yang asistensi saya itu mengatakan kita punya nih alumni yang bekerja sebagai staf ahli anggota DPR begitu ya. Jadi dia mungkin punya jalur cepat, shortcut gitu ya supaya bisa dapat. Oke, secepatnya kamu bisa dites dan seterusnya. Saya ingat betul waktu itu mereka datang teman-teman ke salah satu RSUD di daerah Jakarta Barat gitu ya, di Cengkareng, RSUD Cengkareng sebut saja. Di sana teman-teman dia cerita, istri saya cerita gitu ya, dia bersama anak kami itu baru sekitar 9 bulan sekarang usianya, jadi masih bayi. Nah kebetulan waktu itu juga anak saya pilek cukup parah dan juga batuk-batuk juga. Dan ketika mereka sampai sana katanya, mereka declare kalau mereka kontak sama orang yang suspek, wah itu perlakuannya langsung beda. Wah istri saya cerita ke saya lewat teks, lewat video call dan segala macam. Akhirnya mereka dimasukkan ke satu ruang isolasi teman-teman yang itu cuma mereka berdua gitu ya. Cuma mereka berdua dan itu dikunci. Selama berapa jam mereka di situ, tidak ada penanganan sama sekali. Yang ada malah justru ada satu orang pasien yang saya nggak tahu itu suspek apa-apa, tapi udah pakai tempat tidur yang didorong begitu teman-teman, dan yang merawatnya itu udah pakai pakaian astronot gitu ya, full APD gitu. Dan istri saya ketakutan, wah dia video call dan segala macam. Aku pengen kabur dan segala macam. Nah teman-teman, ya nggak tahu nanti mungkin teman-teman yang laki-laki kalau teman-teman sudah jadi kepala keluarga, salah satu tugas dan peran kita adalah protect gitu ya, protect anak istri kita. Dan jujur teman-teman di saat itu saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau saya keluar dari tempat isolasi saya menuju ke sana gitu ya, dengan status saya ini justru akan membahayakan orang-orang yang akan kontak dengan saya. Wah teman-teman di saat itu saya benar-benar takut, benar-benar khawatir dan cemas sekali. Ini saya udah mikir begini ya, istri saya sih negatif, tapi jangan gara-gara ke sana malah jadi positif nih, begitu-gitu teman-teman. Jadi khawatir, saya sangat cemas dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan dan pikiran lain yang muncul teman-teman, saya down. Jadi Kak Keke sempat mengatakan gitu ya, staff juga bisa khawatir. Ya jelas gitu. Emang kita rocker gitu ya. Kita juga manusia gitu. Jadi
Saya teman-teman sangat down, saya sangat stres dan saya mungkin depresi. Saya beberapa kali nangis gitu ya. Saya beberapa kali nangis memikirkan dan merenungkan apa yang saya sedang alami gitu ya. Jadi saya benar-benar nggak ngerti mau ngapain teman-teman, sampai di satu sisi kayaknya Tuhan mengajarkan kepada saya, Hat, gitu ya, lihat, lu tuh bukan siapa-siapa, ada banyak hal dalam hidupmu yang kamu tidak bisa kontrol, kamu tidak bisa pegang. Jadi hidup lu tuh bukan tergantung sama kapasitas lu, pengalaman lu, kebiasaan lu, apa yang lu punya, dan seterusnya. Tetapi hidup kamu tuh sepenuh-penuhnya ada dalam tanganku. Itu sebabnya ya di saat-saat down dan depresi, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain itu teman-teman, ya ada satu hal yang Tuhan ajarkan, hidup saya tuh bukan tergantung sama saya gitu ya. Itu sebenarnya kalimat atau kebenaran yang saya sudah sering sekali ajarkan, tetapi entah kenapa itu saat itu tuh begitu real. Lalu perasaan dan pikiran yang muncul adalah apa teman-teman? Saya muncul banyak pertanyaan kehidupan. Tadi saya sempat cerita, saya sudah mikirin kematian. Iya ya, kalau mati seperti kayak Paulus di surat Filipi ya, mati adalah keuntungan gitu, langsung ketemu Tuhan Yesus begitu ya. Tetapi bagaimana dengan anak istri gitu ya? Anak saya baru 9 bulan, nanti siapa yang jagain dia, siapa yang ngajarin dia, siapa yang lindungi istri saya dan segala macam. Wah, mulai pertanyaan kehidupan muncul teman. Pertanyaan iman juga muncul. Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia nggak peduli sama saya, menolong saya? Kenapa saya harus kena masalah ini gitu ya? Kalau dia maha kuasa, kenapa dia nggak menggunakan kekuasaannya untuk menyelesaikan secepat mungkin pandemi dan wabah yang sangat membuat dunia ini begitu lumpuh begitu teman-teman. Jadi perasaan dan pikiran yang muncul hal seperti itu teman-teman. Muncul banyak pertanyaan tentang kehidupan, tentang iman, tentang Tuhan dan seterusnya. Lalu perasaan yang muncul, tadi Kak Devi juga sempat mention, saya pikir ini juga jadi pengalaman kita, perasaan-perasaan bosan, jenuh gitu ya. Ya mungkin bagi kita yang mungkin suka sama kegiatan mobilitas tinggi, sampai di satu waktu kita harus diem di rumah, mungkin itu jadi sesuatu yang nikmat ya. Tapi seminggu mungkin enak, tapi 2 minggu, waduh, kita udah mulai ngapain lagi ya, kayaknya baca buku udah, nonton YouTube udah, main game mungkin udah, chat udah, ikut ibadah online udah, tapi cuma di rumah atau di kamar doang gitu ya. Ngapain lagi? Jadi bosan, jenuh dan seterusnya teman-teman. Saya pikir ya ini pengalaman saya, tentu saja ada banyak hal yang lain, tapi mungkin itu yang bisa mewakili. Next, saya akan cepat saja terus karena sudah berjalan terus. Nah, apa yang saya lakukan dalam masa-masa karantina pribadi teman-teman, itu juga bukan masa-masa yang mudah. Misalkan teman-teman dalam hal logistik, saya menetapkan peraturan yang sangat ketat gitu ya. Saya waktu itu saya minta mama saya untuk masak. Jadi per 4 hari teman-teman akan dikirim ke rumah saya. Tapi dikirimnya tuh ditaruh di tempat tertentu yang agak jauh dari pintu. Nanti saya minta adik saya yang nganter untuk tidak pegang apa-apa. Jadi nanti setelah dia pergi, saya akan keluar dari rumah gitu ya, ngintip-ngintip dulu apakah tetangga ada di luar atau gimana dan seterusnya. Ya, saya mengalami masa-masa seperti itu. Jadi seperti kayak orang yang benar-benar sangat diisolasi dari bukan cuma fisikal, tapi saya pikir psychological, emotional dan segala macamnya. Nah, yang saya lakukan di masa-masa itu apa teman-teman? Yang pertama berdoa, gitu ya. Ini jadi kesempatan. Ada banyak kesempatan untuk berdoa, walaupun maksudnya bukan doa lipat tangan tutup mata, tetapi bahkan dalam saya melakukan kegiatan untuk siapin makanan misalkan, atau nyuci dan bersihin rumah dan seterusnya, saya terus connect kepada Tuhan, terus bercakap-cakap sama Tuhan gitu ya. Yang saya doakan teman-teman, yang pertama diri sendiri supaya tetap teguh dan damai. Karena jujur ini bukan hal yang mudah dan baru pertama kali saya harus alami. Hampir 3 minggu saya harus terpisah sama istri saya dan seterusnya, dan hidup sendiri. Terus yang kedua, saya doakan pemerintah gitu ya. Ya meskipun ada banyak masukan, evaluasi, tapi saya pikir pemerintah sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang mungkin kita anggap ini politis dan segala macam, tapi kita terus perlu berdoa untuk pemerintah. Yang berikutnya, saya terus dengan tekun juga mendoakan para tenaga medis. Kita tahu teman-teman, per hari ini saya lupa udah 24 gitu ya, dokter yang
akhirnya terpapar dan akhirnya meninggal. Saya juga doakan, ya keluarga saya pasti doakan gitu, saya nggak sebut, tapi maksudnya ini yang terus yang berikutnya teman-teman sudah 32 orang ya Kak Devi mengatakan, lalu adik-adik pelayanan, karena jujur dalam masa-masa depresi itu menurut saya maksudnya lu nggak otentik banget, seolah-olah merasa diri baik gitu ya, kemudian lu menghibur teman-teman lu. Pada ya saya ada banyak pergumulan hal seperti itu teman-teman. Yang berikutnya yang saya lakukan teman-teman, menggunakan banyak waktu untuk saat teduh gitu ya, misalkan kalau biasa cuma sekitar 15 menit, setengah jam, ini punya waktu yang lebih kaya teman-teman untuk bisa menikmati waktu-waktu seperti itu, memuji Tuhan gitu ya. Ya walaupun saya tidak seharian memuji Tuhan, tapi ada waktu-waktu di mana saya mulai khawatir, saya nyanyi satu lagu yang menguatkan iman saya gitu. Saya ulang-ulang satu bait dan itu seperti kayak oase gitu ya di tengah padang gurun yang memberikan kesegaran kepada saya, membaca firman Tuhan, buku-buku dan seterusnya. Lalu yang dilakukan juga dalam masa itu teman-teman istirahat. Nah, saya pikir ini penting khususnya untuk teman-teman yang mungkin jadi PDP gitu ya. Kenapa perlu istirahat? Karena memang imunitas kita itu bisa dinaikin dan juga dijaga kalau kita punya istirahat yang cukup. Saya jujur 3 hari pertama sama sekali nggak bisa tidur teman-teman karena saking takut dan saking khawatir sama apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi agak terganggu juga di 3 hari pertama itu. Saya beberapa kali sempat merasa agak meriang gitu dan beberapa kali sempat merasa kayak agak sesak napas dan seterusnya. Jadi ya karena istirahat terganggu teman-teman, maka ya bisa ada pengaruh kepada kekebalan tubuh kita ya, imunitas kita. Lalu teman-teman rubah pola hidup gitu ya, jadi makin sering cuci tangan sekarang tiap 2 menit mungkin, atau kalau misalkan lebih banyak. Oke, aku akan lebih cepat Ke. Duh, hilang slide-nya. Halo? Terakhir, ayo. Slide-nya hilang. Halo? Halo teman-teman, bisa dengar? Masih muncul kok Bang. Sudah. Aku sudah pin tapi nggak muncul ya. Oke, sekarang perasaan dan pikiran yang muncul ya. Sekarang Mazmur 23 Bang. Oke. Nah teman-teman, yang terakhir saya akan cerita firman Tuhan yang berbicara. Ini sebenarnya agak lucu juga kalimatnya, karena firman itu perkataan, tapi perkataan yang berkata-kata kepada saya. Nah teman-teman, ada 2 hal. Yang pertama, next, Mazmur 23. Ya teman-teman, ini salah satu perenungan yang cukup kuat. Saya berapa kali juga nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Jadi ayat yang saya sangat kuat renungkan adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Shadow of death gitu ya, dalam bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Walaupun sampai kepada titik aku tidak takut, itu tidak mudah gitu ya, sangat bergumul besar. Tetapi kebenaran firman ini menolong saya. Kehidupan memang pasti akan alami saat-saat mungkin seperti ini gitu ya, ada dalam bahaya, dalam bayang-bayang kematian. Tetapi saya diyakinkan bahwa Tuhan yang adalah gembala saya itu ada bersama dengan saya. Gitu ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dan comfort me. Nah, bagian yang kedua teman-teman yang menguatkan saya atau berbicara gitu ya. Next. Sudah ya. Dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lama. Ya teman-teman, kadang-kadang dalam masa-masa seperti ini kita pikir ya cincailah udah gitu ya dan segala macam. Tapi saya pikir panggilan untuk terus bertumbuh sebagai seorang murid Kristus, sebagai anak Tuhan, makin mengenal Dia, makin bertumbuh di dalam iman dan seterusnya teman-teman, itu menjadi satu panggilan yang sangat real sebenarnya. Kenapa saya ambil dari Petrus? Karena memang Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang sedang menderita aniaya. Walaupun konteksnya agak beda, mereka bukan karena wabah begitu ya. Tapi saya pikir teman-teman, panggilan untuk bertumbuh itu juga diberikan kepada kita. Meskipun kita sedang mengalami kesulitan gitu ya, masa-masa yang tidak mudah untuk kita lalui dan seterusnya. Tetapi panggilan untuk bertumbuh itu terus menjadi satu panggilan yang diberikan kepada kita.
Dan saya bersyukur ayat ini bertumbuhlah dalam kasih karunia gitu ya. Jadi Tuhan selalu memberikan segala hal yang kita perlukan untuk kita bisa mengalami pertumbuhan meskipun di dalam masa-masa yang tidak mudah. Oke, sekian, terima kasih sharing saya. Mohon maaf kalau kelamaan. Oke, terima kasih Bang Sahat untuk sharingnya yang menguatkan gitu ya. Masa-masa seperti ini Tuhan mengajari bahwa ya ternyata lihat kapasitas gitu ya, dan bersyukur makin menikmati Tuhan ya masa-masa seperti ini. Dan ya kita doakan Bang Sahat dengan keluarga boleh sehat-sehat terus di sana ya, Tuhan jaga lindungi. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Boleh slide-nya perlu ditayangin nggak ya? Oke, langsung aja ya, ini Kak Keke bacakan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pertanyaan menarik, Kak, bagaimana membedakan psikosomatis dan beneran sakit yang perlu cek ke dokter? Karena takut sakit leher atau flu, tapi nggak taunya ODP. Gimana tuh Kak taunya? Jadi apakah emang sakit psikomatis, apa karena psikomatis saja, atau memang beneran sakit? Nah teman-teman, hari ini menarik juga gitu ya, kita kedatangan salah satu tamu juga yang akan mungkin membantu kita menjawab pertanyaan salah satu teman ini, membedakan psikosomatis dan beneran sakit. Kita kedatangan tamu namanya Dr. Alfa. Halo Dr. Alfa, selamat sore. Iya. Halo, sore. Bisa kedengeran? Iya, kedengeran. Oke. Iya, karena kita semua nggak ada yang lulusan ini gitu ya, kedokteran atau psikologi, jadi mungkin Dr. Alfa boleh membantu menjawab terkait pertanyaan ini. Boleh perkenalan singkat dulu juga boleh. Terima kasih. Ya, boleh deh. Ya, salam kenal teman-teman sekalian. Aku Alfa. Saat ini membantu di pelayanan medis nasional Perkantas. Di bagian divisi misi, dan saat ini juga terlibat di task force dari Perkantas untuk respon COVID-19. Mungkin boleh lihat lagi tadi slide-nya. Kelihatan. Oh, karena aku ngomong nih, jadi nggak kelihatan ya. Oh iya. Mungkin aku bacain kali ya, membedakan bagaimana nih cara membedakan psikosomatis dan beneran sakit gitu. Ya, ini sebenarnya istilah psikosomatis itu kan sebetulnya juga diagnosis medis ya. Jadi biasanya kalau di medis kita nggak cepet-cepet bilang seseorang itu psikosomatis. Jadi memang secara umum kita pertama akan periksa dulu keluhannya gitu. Misalnya keluhannya sakit perut ya, kita periksa dulu fisiknya ada kelainan atau enggak gitu kan. Nah, biasanya diagnosis psikosomatis itu memang diberikan oleh dokter, oleh khususnya dokter ini ahli jiwa ya, jadi psikiater kayak gitu. Dan itu dilakukan sebetulnya setelah menapis seluruh kemungkinan penyakit fisik gitu. Jadi misalnya orangnya dengan keluhan sakit perut gitu ya, misalnya yang berulang-ulang udah minum obat macam-macam, kemudian dilakukan pemeriksaan tambahan, ternyata memang nggak ada masalah. Nah itu baru dia akan mulai explore gitu penyebab-penyebab non fisikalnya, non biologis kalau kita bilangnya. Nah nanti baru bisa dieksplor gitu. Jadi memang sebenarnya kita kadang-kadang suka quote and quote mengabuse terminologi gitu ya, maksudnya kita selalu cenderung bilang ini psikosomatis aja kali nih karena stres gitu. Nah itu sebetulnya nggak boleh cepet-cepet kita bilang gitu. What I'm trying to say, yang saya mau coba bilang, kita juga jangan terlalu panik gitu kalau misalnya ini semua gejala memang ada gejala fisiknya, ada penyebabnya gitu. Tapi juga nggak boleh terlalu gampang untuk bilang, oh ini psikosomatis, kayak gitu. Karena sebetulnya Tuhan kasih kita pain, Tuhan kasih kita tubuh kita tuh kemampuan untuk mengenali gitu kalau ada something wrong. Jadi pain itu sebenarnya adalah salah satu tanda gitu kan. Kalau misalnya kita
nggak bisa merasakan sakit, ya kita misalnya kebakar pada orang-orang yang kusta gitu kan, mereka nggak bisa merasakan sakit kan, padahal sebenarnya itu berbahaya. Nah, jadi saya mau sekalian bilang kalau di dalam COVID ini, please, mungkin teman-teman sekarang agak sulit untuk bisa membedakan, bukan hanya teman-teman ya, maksudnya yang medis pun agak sulit untuk bisa membedakan ini COVID atau bukan. Karena manifestasi klinis COVID itu sebetulnya, tahu ya, manifestasi klinis itu jadi gambaran-gambaran klinisnya gitu, tanda-tanda yang bisa terlihat dari pasien-pasien yang COVID, itu sebetulnya sudah sangat tidak khas. Jadi dari literatur-literatur itu sebetulnya bukan hanya gejala pernafasan, kemudian demam dan gejala pernafasan, batuk, pilek, demam, ada sesak nafas kayak gitu. Itu memang cardinal signs-nya. Tapi pada literatur sebetulnya banyak spektrum gejalanya tuh luas gitu. Misalnya pegal-pegal, terus kemudian gejala-gejala saluran pencernaan dari mulai diare, kemudian bisa constipation atau bisa sakit perut aja kayak gitu, bisa mual muntah, terus kemudian bisa pegel-pegel atau lemah, fatigueness gitu ya. Bisa juga ada gejala pada mata kayak mata merah atau berair. Bisa juga ada kehilangan sensasi penciuman dan juga sensasi rasa kayak gitu. Nah itu ternyata bahkan ada gangguan kulit juga, kayak gambaran ruam-ruam kemerahan di kulit. Itu juga sebetulnya pada kasus-kasus yang ternyata hasil pemeriksaan labnya COVID bisa muncul seperti itu. Walaupun karena ini penyakit yang baru yang masih terus dipelajarin, belum ada kayak korelasi langsung gitu yang bisa bilang, oh ya ini memang karena COVID-nya dan karena mekanisme tertentu dari si virusnya itu yang menyebabkan misalnya sakit mata. Nah itu belum bisa ngomong ke arah situ, tapi gambaran-gambaran klinis pada pasien COVID itu sebetulnya sudah dilaporkan kayak gitu. Nah jadi yang saya mau sampaikan pesannya, sekarang sih kita ikutin aja yang pemerintah gitu. Kita nggak usah memusingkan ini COVID atau bukan. Message yang mau aku sampaikan adalah, karena pemerintah bilang begitu kamu bergejala dan kamu ada di daerah transmisi lokal, basically kamu ODP gitu. Kita ODP. Saya minggu lalu ya ODP gitu. Saya udah 2 minggu batuk. Kemudian saya tinggal di Jakarta dan saya ada riwayat keluar rumah sebelum 14 hari masa ininya lah, kalau kita bilang itu masa inkubasi 14 hari. Ya berarti basically saya ada kemungkinan terpapar. Nah, kita lakukan aja gitu seperti yang memang sekarang sudah diketahui. Ketika kita ODP, by definition, ya kita lakukan protokol yang di rumahnya itu. Kalau kita tinggal sendiri ya it's fine, kita just stay at home. Tapi kalau kita tinggal sama orang lain serumah, ya seperti yang Bang Sahat lakukan tadi gitu. Bagaimana ya kita menjaga supaya kita mengurangi kemungkinan penularan ke orang rumah yang masih sehat atau tidak bergejala. Poinnya di situ sih, maksudnya jadi untuk psikosomatis tuh mungkin teman-teman jangan terlalu cepat juga untuk kecuali memang teman-teman sudah pernah didiagnosa seperti itu oleh dokter gitu. Jadi misalnya berkali-kali ada rasa sakit dada, ternyata dicek memang nggak ada kelainan, terus dokternya bilang ini mungkin pengaruh ke psikosomatis gitu, misalnya karena memang beban pikiran dan misalnya munculnya memang setiap kali kalau teman-teman under stress kayak gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Dokter Alfa untuk edukasinya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya mudah aja kita ngelihatnya kalau kita keluar rumah, apalagi statusnya memang kayak gini, dan Jakarta paling banyak gitu ya yang terpapar penyakit ini. Jadi mungkin kita melihatnya kita semua ada indikasi menjadi ODP gitu ya, tapi ya nggak usah langsung panik gimana-gimana, ikutin protokol pemerintah aja gitu ya. Kita berdiam di kos atau di rumah masing-masing. Ya nanti juga teman-teman bakal kan udah banyak juga sebaran tentang protokol itu gitu ya, gimana self isolation di kos atau di rumah masing-masing gitu ya teman-teman. Ya terima kasih untuk Dokter Alfa.
Oke, pertanyaan selanjutnya terkait ketika self isolation, jadi gampang jatuh dalam dosa, terus gimana ya menjaga diri, kemudian tetap semangat juga follow up jemaat. Ya, ini boleh minta tolong Bang Sahat bisa menjawab pertanyaan ini. Salah satu pertanyaan dari adik kita, Bang Sahat. Oke, KKK sudah kedengaran? Ya, sudah. Ya, jadi gampang jatuh dalam dosa dan seterusnya, teman-teman. Itu juga jadi pergumulan saya sebenarnya waktu apa namanya, waktu saya self isolasi ya, karantina diri sendiri. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana supaya tetap bisa menjaga diri? Ya, kalau kita belajar Injil kita tahu dengan status kerohanian kita, dengan jabatan rohani kita dan level kerohanian kita tidak akan pernah bisa menang gitu ya dengan kekuatan sendiri dari dosa gitu ya. Jadi kalau hal pertama sih yang saya lakukan ketika ada godaan dan mungkin potensi yang bisa membuat saya jatuh dalam dosa-dosa gitu ya, ya saya berdoa minta sama Tuhan gitu ya supaya Tuhan memberikan saya kekuatan, supaya saya diberikan kasih karunia untuk bisa melawan itu semua. Nah, itu pengalaman saya gitu ya ketika saya mulai muncul godaan atau pikiran yang menggiring saya untuk jatuh dalam dosa. Nah, mungkin sebelum sampai kepada kemungkinan potensi berbuat dosa ya, saya pikir kita bisa menggunakan waktu dengan baik gitu ya. Tadi sebenarnya di slide saya itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, tapi karena saya udah kebanyakan ngomong, jadi waktu udah over, jadi agak blank juga tadi mau cerita seperti apa. Tadi KDV baik sekali misalkan dengar podcast dan segala macam. Tadi salah satu teman-teman saya mau cerita yang saya lakukan adalah menyalurkan hobi. Gitu ya, menyalurkan hobi. Kebetulan saya kan suka musik, saya senang produksi musik, teman-teman. Jadi salah satu waktu itu yang saya lakukan kalau misalkan udah bosen ya saat itu aku rasa juga udah cukup waktunya, doa juga udah cukup. Nonton YouTube udah bosan gitu ya sampai kuota udah habis gitu ya. Lalu kemudian saya kepikir, oh ngapain ya? Oh saya akhirnya kepikir bikin musik gitu ya. Saya tiap hari waktu itu video call sama istri, sama anak saya. Wah anak saya sedih sekali gitu ya, nggak bisa ketemu. Dia kadang-kadang pengen ambil HP karena dia pikir itu saya gitu ya. Tapi ternyata itu cuma gambar dan segala macam. Akhirnya saya waktu itu kepikir untuk menggunakan waktu saya supaya saya memakai waktu supaya mencegah saya untuk masuk dalam pencobaan dan seterusnya begitu. Saya akhirnya bikin musik gitu ya. Saya bikin musik, saya rekam satu lagu yang dulu waktu ketemu sama anak saya sering nyanyiin lagu itu gitu ya. Lalu kemudian saya rekam. Saya kirim ke istri saya, suruh dengerin, dan setiap didengerin itu dia katanya loncat-loncat gitu, dan itu memberikan sukacita kepada saya gitu. Jadi caranya seperti itu. Kalau memang udah masuk kepada mulai memikirkan potensi, doa, karena kita nggak punya kekuatan sedikit pun. Nah, kalau untuk preventifnya yang tadi teman-teman, coba gunakan waktu-waktu untuk melakukan hobi, minat dan segala macam, ya belajar dan seterusnya. Seperti Kak Devi juga tadi belajar main gitar atau belajar edit video dan seterusnya. Serta bagaimana tetap bisa memfollow up jemaat. Nah, tadi aku juga yang saya lakukan juga salah satu melayani. Jujur teman-teman, saya lupa minggu pertama apa minggu kedua itu saya jadwal pelayanan di satu PMK di UI. Dan saya udah putuskan waktu itu, oke, gue nggak usah ngisi, saya bilang batalin gitu ya, karena saya juga lagi sangat bergumul sama iman saya. Tapi entah waktu itu teman-teman, waktu saya belum kasih tahu ke orangnya, tapi saya memutuskan dalam hati aja. Tapi tiba-tiba waktu itu saya saat itu dari Lukas 22 ayat 1 sampai 4 itu tentang seorang janda yang memberikan persembahan gitu ya. Di situ saya dapat perenungan gitu ya. Ini ya abaikan dulu masalah tafsiran ini benar apa enggak. Saya dapat perenungan memberi di saat kesulitan itu justru yang diapresiasi sama Tuhan Yesus. Akhirnya saya waktu itu aplikasi praktis dari saat teduh saya di hari itu adalah oke, saya akan melayani. Jadi saya akan, waktu itu mereka minta rekam video saya khotbah gitu ya. Akhirnya saya rekam video dan ya saya bersyukur beberapa orang mengatakan ya mereka bersyukur atas pelayanan itu. Jadi teman-teman tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya di awal-awal juga nggak kontak AKK saya, tapi ya seiring saya Tuhan topang, saya dibangkitkan sama Tuhan dari down, dari keterpurukan gitu ya. Ya pelan-pelan
Tuhan kasih kekuatan gitu ya untuk juga bisa memberikan perhatian secara personal. Waktu itu saya ingat juga ada satu adik yang saya dampingi itu yang dibicarain sama temennya ya, wah dia ternyata batuk sama pilek dan itu sudah lebih dari seminggu kalau nggak salah. Terus dia bilang, kau corona, kau kata teman-teman kosannya gitu ya. Lalu dia japri aku dan segala macam, ya aku tenangkan dia, aku kuatkan dia. Jadi kadang-kadang melayani AKK atau jemaat gitu ya, nggak nggak usah langsung kasih ayat dan segala macam, tapi tolong dia untuk bisa berpikir lebih rasional, lebih logis dan segala macam, dan memberikan beberapa asistensi gitu seperti yang saya sudah jalani kepada dia. Ya, gitu mungkin, semoga bisa menjawab. Thank you. Oke, terima kasih Bang Sahak. Ya teman-teman, bagi yang lagi di kosan apalagi gitu ya, ya kiranya beberapa hal tadi yang Bang Sahak bilang bisa membantu gitu ya teman-teman. Semangat terus, PKK, pengurus, mahasiswa. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Bagaimana cara untuk menguatkan jemaat, teman kita atau keluarga mereka yang mengalami ODP atau PDP atau suspek gitu. Oke, ini boleh minta tolong KDV, boleh tolong bantu jawab. Thank you Keke. Nanti mungkin Kak Alfa juga bisa tambahin. Kalau aku sih biasanya, bukan biasanya ya, maksudnya yang kulakukan ya mendengarkan sih kebanyakan ya. Karena nggak tahu ya, waktu itu sih waktu kondisi yang bersamaan yang waktu aku harus menguatkan orang lain juga, tapi juga harus mengontrol, maksudnya mengontrol diriku yang lagi apa namanya istilahnya lagi gelisah gitu. Itu jadi kayak ya gimana ya, jadi kayak saling berkaitan lah satu sama lain. Jadi sambil aku menguatkan mereka, sebenarnya aku juga sedang berkata pada diriku aku sendiri gitu. Dan banyak kan yang aku lakukan ya memang menanyakan kabar, bukan kepo, benar-benar kepo, benar-benar mendoakan setelah ditanyakan kabarnya, bukan nguap gitu aja ya, mendoakan. Terus biasanya aku menanyakan apa yang bisa aku bantu gitu. Terus kemudian aku juga kalau ada informasi tertentu yang memang aku tahu mereka perlu, aku forward. Terus kalau kadang-kadang ke beberapa orang yang aku tahu juga sedang mengalami ya misalnya gelisah ataupun juga anxious gitu, aku kirimin misalnya kayak bahan saat teduh aku gitu, atau juga kayak ada satu anak dia minta apa namanya bahan bacaan supaya mengalihkan pikirannya. Saya biasanya minta sama Bang Alex itu, Bang ada nggak ini gitu, ya udah Bang Alex punya, jadi saya forward ke dia gitu, baca buku ini. Intinya hadir sih, intinya hadir dan berbagi kasih. Kadang-kadang orang dalam ketakutan susah untuk belajar mengasihi dirinya sendiri gitu, merasa bahwa dirinya tidak dikasihi. Tapi ketika kita ada dan kita dengerin dan kita menuangkan mengasihi mereka, ya mereka merasa nggak sendiri. Itu kalau dari pengalaman aku ya, mungkin Kak Alfa bisa tambahin. Iya, thank you ditanya ya. Aku soalnya jujur mungkin lebih menolong dengan memberikan informasi gitu sih ya. Kemarin-kemarin soalnya yang konsultasi adalah kebanyakan memang yang yang maksudnya teman-teman yang misalnya sebagai ODP atau PDP atau bahkan beberapa keluarga yang memang anggota keluarganya udah parah gitu, misalnya harus masuk rumah sakit gitu. Ya jujur sih aku jadi dengar sharing-sharing tadi teman-teman, kayak memang ya nggak mudah juga gitu, maksudnya ketika ketika menjadi ODP terus kemudian harus tinggal di kosan sendiri gitu ya. I think itu paling paling betul sih. Mungkin kalau aku memposisikan diri ada di posisi teman-teman gitu ya, mungkin harus jadi listening ear sih. Itu pastinya gitu. Yang which is memang aku juga kurang banget gitu ya. Maksudnya biasa kan kalau dokter kan lebih sering banyakan ngomongnya daripada ngedengerinnya gitu. Ya. Dan menurutku sih ini di saat-saat seperti ini justru teman-teman sangat
penting gitu perannya gitu. Karena volunteer sekarang bukan hanya volunteer medis, bukan hanya volunteer yang langsung jadi volunteer di Wisma Atlet kayak gitu. Which is actually sekarang pasti depression ini meningkat. Kemudian anxiety pasti meningkat gitu ya, ujung-ujungnya depresi kayak gitu. Dan I think kita sebagai anak Tuhan gitu ya, maksudnya justru kita feel the gap-nya dalam hal itu gitu. Teman-teman kita pasti yang mereka nggak bisa pulang karena kayak teman-teman timku di kantor, dia orang Kebumen, dia nggak bisa pulang gitu karena ya setelah dia tahu resikonya, dia juga menyadari kalau dia pulang itu akan meresikokan keluarganya. Tapi kan berarti dia harus spend the whole Ramadan sama di kosan kan gitu, sendirian lagi, anak kos kayak gitu. Nah itu sebetulnya kita juga, walaupun dia bukan ODP, OTG atau PDP gitu ya, maksudnya, tapi sebetulnya ya pasti depresi gitu, pasti bosan gitu maksudnya. I think itu juga sangat bisa menjadi bagaimana kita melayani sih gitu, khususnya di momen-momen seperti ini gitu. Bahkan mungkin ya Tuhan pakai memang untuk share the gospel gitu dengan teman-teman kita. Ya, mungkin hanya sekedar misalnya tadi mendampingi, mengakomodasi kebutuhan dia ketika misalnya ada orang yang jadi yang harus self isolasi, yang tadi Bang Sahab itu kan sebenarnya secara praktis juga dia pasti butuh bantuan kan gitu, untuk pesan makanan, misalnya untuk beliin hand sanitizer atau kebutuhan dasarnya dia untuk just ditaruh di depan rumahnya atau di depan kamarnya. Ya mungkin gitu sih Kak, kalau dari aku Kak. Thank you. Iya, kembaliin ke Keke. Iya, oke. Terima kasih Kak Deve dan Dr. Alfa. Ya, teman-teman, penting gitu ya untuk kita hadir, dalam arti nggak hadir, kita datang ke kosnya atau ke rumahnya, tapi ya lewat berbagai medsos juga kita bisa gitu ya teman-teman hadir menguatkan teman-teman kita satu dengan yang lain. Oke, teman-teman, kalau melihat jam sudah menunjukkan waktu 6.13 gitu ya, kita cukup lebih waktunya ya. Harusnya jam 5 teman-teman. Harusnya jam 6 tadi ya. Jadi ini sesi selanjutnya apa? Sesi selanjutnya nanti ada Kore yang menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi teman-teman diharapkan tetap stay dulu. Kemudian nanti doa tutup. Nanti minta tolong Bang Alex gitu ya. Nanti doa tutup. Dan kemudian setelah doa tutup, kalau teman-teman masih pengen stay, kita ada waktu 10 menit nanti setelah doa tutup, 10 menit untuk kalau mau teman-teman mau tanya jawab, ya bisa tanya nanti ya setelah doa tutup. Begitu ya teman-teman. Oke, jadi mungkin yang terakhir dari aku, boleh Kore tolong buka slide This is my father. Yang slide itu KDV tadi, yang KDV nikmatin lagunya. Ya ini sebagai penutup aja gitu ya, kita nggak nyanyi, suaraku juga jelek jadi aku nggak nyanyi, jadi teman-teman pelototin aja gitu ya, lirik demi katanya. Boleh Kore yang This is my father word. Dan sekali lagi kalau terkait dengan protokol yang kayaknya belum tahu banget seperti apa, nanti teman-teman coba lihat di Instagram PMKJ, ada beberapa hal yang kita sampaikan gitu ya untuk mengedukasi terkait tentang COVID-19 ini. Dan mungkin dari KDV ada yang mau dikasih tahu, maksudnya terkait masalah edukasi ini nanti menghubungi siapa? Oh, mungkin nanti di akhir aja kali ya, karena Kore udah buka slide-nya terlebih dahulu. Jadi ini dia, sebelum Kore pengumuman dan doa tutup, ya aku mau menutupnya bersama-sama pemaparan tadi, tanya jawab juga dengan lagu ini, This is my father's word. Teman-teman bisa baca liriknya, kata demi katanya, kiranya ini boleh menolong gitu ya. Dan yang paling aku secara pribadi nikmatin sebenarnya, kata yang ini dunia Allah, Tuhan berbicara lewat apa saja itu sih. Ada kalimat yang
di sini di lirik ini kalimat yang mengatakan Tuhan berbicara lewat apa saja. Ya, kiranya teman-teman melalui kondisi yang seperti ini kita bisa melihat bahwa ya sebenarnya Tuhan lagi berbicara gitu ya kepada masing-masing pribadi kita di tengah kondisi mungkin khawatir, cemas, lelah, kuliah online, UTS online dan segala macamnya. Kiranya teman-teman bisa melihat ini dunia Allah dan Allah sebenarnya lagi mau berbicara kepada kita lewat sekitar, lewat kejadian yang ada. Oke. Kiranya hari ini boleh mengedukasi teman-teman dan menolong teman-teman semakin bersyukur dan bergairah untuk datang ke Tuhan. Aku kembalikan ke Korey. Oke, shalom teman-teman. Aku sebentar aja akan ada beberapa pengumuman berkaitan meresponi hal-hal yang tadi. Maaf ya, aku ini tab buka sini, jadi ada ini. Teman-teman, yang pertama, jika nanti teman-teman merasa butuh kontak lebih lanjut, itu ada nomor tim task force yang memang jadi teman-teman bisa kontak KDV, itu nomornya di tengah. Di Perkantas memang ada alumni, ada pelayanan medis. Jadi teman-teman yang butuh konsultasi, teman-teman yang butuh bertanya, bisa kontak ke nomor ini, atau mungkin secara khusus bisa kontak KDV, karena tadi kan teman-teman udah kenal kan KDV yang menyampaikan materi. Nah, selain itu juga kami sangat mendorong teman-teman jika butuh ngobrol, butuh konsultasi, butuh sharing, silakan kontak staff yang teman-teman kenal, kayak gitu. Kami sangat rindu menolong, atau mungkin teman-teman ada hal-hal yang perlu didoakan, silakan feel free buat kontak kami semua, kayak gitu. Boleh lewat WA, boleh lewat DM IG, ataupun kesempatan-kesempatan lain yang teman-teman tahu. Jadi silakan screenshot nomor ini, atau mungkin nanti bisa di akhir bisa minta filenya ya. Yang berikutnya, teman-teman, minggu depan ada seperti biasa akan ada PMKJ di 2 hari Senin, hari Selasa, bentuk eksposisi. Kita sudah 4 minggu, macam-macam bentuknya, supaya menolong teman-teman punya ide, punya gambaran bagaimana bisa terus menjangkau dan keep kontak sama jemaat, memberikan firman, memberikan perhatian, kayak gitu. Dan Kamis minggu depan, yang topikal ekstranya, ini nggak tiap Kamis, tapi Kamis minggu depan, itu adalah tentang persiapan regenerasi secara khusus yang mungkin harus dilakukan secara online. Apa yang bisa kita pikirkan bersama, kita bisa diskusikan bersama. Jadi, teman-teman feel free kalau ada waktu, kalau ada kesempatan bisa join Senin, Selasa, dan Kamis. Berikutnya, teman-teman, kami juga mengupayakan, mendoakan, dan akhirnya memutuskan untuk mengadakan ibadah Paskah Perkantas secara online itu di tanggal 18 April jam 4.30, pembicaranya Bang Alex, dan itu akan dilakukan dengan live streaming di YouTube gitu ya, di akun Perkantas Jakarta. Teman-teman sangat mengajak, sangat mengundang teman-teman untuk boleh ikut berbagian dalam ibadah ini. Kalaupun kampus teman-teman kesulitan, atau mungkin teman-teman masih juga belum ada bayangan mengadakan Paskah karena kondisi seperti ini, saya sangat terbuka atau mengajak teman-teman boleh jadikan ini Paskah bersama gitu, ajak teman-teman kampus, jemaat buat menikmati ibadah mahasiswa, ibadah persekutuan bersama, kayak gitu. Jadi daripada terburu-buru atau persiapan Paskahnya jadi nggak matang dan sebagainya, kami mengupayakan tetap mengadakan dengan kerinduan. Ini boleh menolong atau boleh menjadi kesempatan kita bersekutu bersama merayakan Paskah, kayak gitu. 18 April, Sabtu 16.30 di YouTube Perkantas Jakarta. Teman-teman juga silakan download di itu bit.ly/wartapdw1. Ini adalah pokok doa yang kemarin kita kumpulkan dan doakan. Kiranya ini juga boleh menjadi pemicu teman-teman melakukan perusahaan doa di kampus, men-sharingkan atau keep kontak sama jemaat, dan mendoakan kampus-kampus lain dari berbagai wilayah, kayak gitu. Kami senantiasa mendukung teman-teman di dalam doa, dan kami juga merindukan kita juga boleh saling mendukung dalam doa satu sama lain. Teman-teman, sekali lagi tak henti-hentinya mengajak teman-teman silahkan cari resource pembinaan, silahkan kontak pembicara seperti biasa, follow IG PMKJ, perkantasjakarta.org, YouTube-nya, ataupun juga podcast Bang Alex, mungkin teman-teman juga udah follow. Teman-teman, kami secara khusus membuat
materi pembinaan PKK dan CPKK ini baru 4 tentang misalnya bagaimana menguasai kehendak Tuhan, bergumul, benar nggak jadi PKK, visi pemuridan, penggembalaan, apa itu dinamika kelompok kecil. Teman-teman sebenarnya kalaupun kalian nggak sanggup mengadakan pembinaan yang online atau gimana, sebenarnya ajak berdua, bertiga, dengar bareng, kemudian sharing, ngobrol, itu bisa sangat menolong, bisa sangat terus menguatkan. Apalagi mendekati masa-masa kita mau mempersiapkan nanti penyambutan mahasiswa baru. Teman-teman silahkan feel free, ada di Spotify, Google Podcast, IGTV, YouTube. Jadi silahkan sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ini juga kami sebenarnya teman-teman silahkan cek, kami punya mulai memerilis seri belajar PA, Scripture Engagement. Bayangin belajar PA online, tapi itu kerinduan kita terus menolong teman-teman, memperlengkapi teman-teman. Ada topik-topik yang lain, tema-tema yang lain, silahkan feel free buat cari, explore, dan kontak staff atau abang kakak yang kalian tahu buat nanya-nanya, bisa nggak ada resource pembinaan apa yang bisa kita sama-sama gunakan. Oke teman-teman, itu aja. Aku kembalikan ke Bang Alex untuk doa tutup sekaligus bersyukur buat persekutuan kita malam hari ini. Bang Alex, aku persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini menjadi kesempatan kami menikmati Tuhan dengan luar biasa juga mempertemukan kami melalui Google Meet ini, dan juga bersyukur untuk setiap sharing, pemaparan, dan juga firman yang menguatkan kami. Terima kasih untuk Kak Deve, untuk Bang Sahat. Apa yang mereka sudah alami, biarlah mengingatkan kami semua bahwa kami pun harusnya terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kami alami, biarlah yang nyata kami makin kenal siapa Tuhan yang mengasihi kami, yang terus memegang tangan kami. Ada saatnya kami takut Tuhan, tapi Engkau ada di dalam ketakutan kami, menguatkan, memberikan pertolongan. Ada saatnya kami gentar ya Tuhan, dan di saat-saat seperti itu, makin nyata kehadiran-Mu bagi kami. Tuhan, kami sungguh berdoa, waktu-waktu kami tidak bertemu seperti ini, mungkin banyak waktu sendiri. Biarlah kami tidak pakai untuk menikmati hidup di dalam dosa. Bukan kami makin jatuh dalam dosa-dosa yang lama, tapi waktu-waktu itu makin kami pakai untuk boleh melakukan kehendak Allah, boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah ketika kami tidak sibuk dengan dosa kami pun boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk Dr. Alfa yang hadir malam hari ini menolong kami, memberikan beberapa informasi yang boleh menolong kami tetap tenang dalam situasi ini, tetap melakukan bagian kami, terus mendukung dan mendoakan pemerintah. Kami terus berdoa, Tuhan yang juga boleh menolong Dr. Alfa dalam tugas panggilan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, makasih buat semua kami yang hadir malam hari ini, dan juga berkati untuk waktu-waktu selanjutnya kami terus boleh berserah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan menutup pertemuan malam ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang Alex. Thank you Keke. Teman-teman, kita bisa silakan balik lagi ke kegiatan masing-masing, ataupun teman-teman kita stay sampai 18.30. Jika ada yang mau teman-teman tanyakan atau konsultasikan, silakan boleh aku persilakan teman-teman buat misalnya ketik di grup chat, atau mungkin nyalain mic-nya, ngomong langsung. Kita stay 5 menit jika teman-teman merasa ada yang mau teman-teman tanyakan lebih lanjut kayak gitu ya. Tapi buat yang udah nggak ada apa-apa, feel free buat maksudnya oke kalau melanjutkan kegiatan. Selamat ikut ibadah Kamis Putih. Jika mungkin teman-teman ada ibadah online malam hari ini, kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih buat pelayanannya juga Bang Sahat, KDV, Keke, dan juga teman-teman lain yang menolong membantu.
Ada pertanyaan dari Bang Ruben ya? Yang mumpung belum 7.30. Ada pertanyaan dari JJ juga tuh Kak Alfa. Apa tuh? Aku nggak kebaca. Sorry, Oh. sebentar ya. Mungkin ini karena masih maaf. Aku bacain ya buat Pak Alfa. Aku bacain aja. Tadi dokter bilang gejala COVID-19 bisa banyak hal, salah satunya ruam-ruam merah menjadi gejala, dan beberapa minggu ini sering muncul bentol-bentol merah tanpa diketahui penyebabnya. Tips untuk mengobati bentol-bentol merah, dominan di kaki tapi di tangan juga ada. Ya, sebenarnya maksudnya tadi jangan dibalik ya gitu. Maksudnya jadi COVID memang bisa macam-macam manifestasinya, tapi juga jangan jadi semua penyakit pasti COVID. Nggak juga sih gitu maksudnya. Hanya tadi gitu kalau nggak ada gejala pernafasan, sebetulnya sih relatif lebih tidak menular. Jadi kalau misalnya kita nggak ada batuk, nggak ada kayak nyeri tenggorokan atau gatal-gatal, nggak ada demam gitu ya, maksudnya kemungkinan kita untuk menularkan sih sebenarnya karena kan itu lewat penularan utamanya lewat droplet ya. Jadi ketika kita batuk ngomong atau kita bersin kayak gitu kan. Jadi selama misalnya teman-teman nggak ada gejala lain ya memang mungkin bisa konsultasi via teleconsultation gitu ya, kalau beneran mau tahu ngarahnya lebih kemana spesifiknya gitu kan. Sekarang kan banyak platformnya kan, bisa telepon Halodoc, Klik Dokter. Nanti juga supaya aku nggak sebut merek ya, pokoknya maksudnya bisa pakai platform itu untuk supaya teman-teman bisa beli obat. Karena kan sekarang kalau misalnya ternyata nanti teman-teman tahu obatnya apapun, kan menambah risiko ya kalau harus jalan-jalan, maksudnya kalau harus masih ke apotek, terus kemudian mungkin apoteknya juga rame, banyak orang yang sakit juga. Ya kalau misalnya lewat platform-platform online itu bisa sekalian nyambung kan, misalnya sama GoMed atau sama apalah yang bisa delivery ke rumah kayak gitu. Kalau misalnya saranku sih kalau misalnya nggak parah-parah banget dan nggak mengganggu banget, ya nggak usah kita monitor aja gitu, maksudnya membaik nggak. Kalau memang tambah berat, nah baru kita pikirkan tuh apakah saya mau konsultasi atau memang ya sebisa mungkin sih sekarang kan arahannya adalah melimit kita harus pergi ke layanan kesehatan kan, kalau memang betul-betul tidak betul-betul emergensi. Aku nggak tahu ya, maksudnya jadi itu apakah sebenarnya kalau pada COVID itu vaskulitis itu adalah jadi kayak ada pembuluh darah kecilnya pecah gitu, sehingga gambarannya bukan bentol-bentol yang gatal seperti alergi, tapi seperti kayak di bawah kulit gitu ada bercak-bercak merahnya gitu. Itu yang di beberapa kasus terlaporkan. Mungkin gitu dulu ya. Jadi kalau mau tahu kayak misalnya obatnya apa, ya mungkin bisa coba pakai konsultasi online. Kan itu juga bisa kirim foto kan, misalnya juga bisa gitu. Soalnya kalau misalnya konsultasi nggak lewat platform, itu susahnya beli obatnya. Kadang-kadang obatnya itu kan harus yang resep dokter kan. Kalau memang aku sih baru tahunya gitu. Jadi ternyata itu membantu juga untuk kita bisa dapat obat-obat yang memang perlu ada ininya gitu, ada rekomendasi dokternya. Nah, terus yang tadi Bang Ruben Alfa, aku sekalian simpulin tadi kan aja deh yang nanya, sebenarnya selesai keluar dari isolasi rumah sakit itu dinyatakan sembuh itu seperti apa? Dan karena katanya sempat dengar berita rapid test tidak berpengaruh, dan nyambung sama yang pertanyaan Ruben tadi, maksudnya kalau yang sudah dinyatakan negatif itu bisa kena lagi atau tidak? Nah, itu gimana, Ko Alfa? Boleh sekalian dua pertanyaan itu kali ya? Ya, jadi kalau kita udah di rumah sakit nggak usah khawatir, karena pasti rumah sakitnya sebelum ngeluarin kita, misalnya ya, kalau di rumah sakit kan apakah kita PDP berat gitu ya, atau memang misalnya kita masuknya dengan penyakit lain, terus kemudian pada saat kita dirawat dianggap kita mengarah ke COVID. Berarti kan nanti ada tesnya. Kemudian
sebelum kita di discharge juga, sebelum kita boleh pulang ya pasti itu sudah dipastikan dulu dengan pemeriksaan swab kan. Biasanya kan kalau menurut pedomannya 2 kali pemeriksaan swab negatif baru boleh pulang kalau memang sebelumnya pasien COVID. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya apa? Ya gitu kan ya. Jadi nyambung yang pertanyaannya Bang Ruben. Nah kalau ini sebenarnya masih gray area. Jadi di beberapa artikel ya, itu kan yang di Jepang kalau nggak salah ya, ada di beberapa yang diinfeksi kan. Jadi dia sebelumnya sudah dinyatakan sembuh, terus kemudian dia dapat lagi gitu. Nah itu sebagian besar pendapat ahli itu masih kepada naturnya coronavirus ini seperti coronavirus yang sebelum-sebelumnya, seperti SARS dan MERS gitu ya. Dan ya maksudnya coronavirus itu jadi kalau kita sudah kena, sudah pernah masuk ke dalam tubuh dan tubuh kita sudah membentuk antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut, maka next-nya itu antibodi kita sudah bisa kenali gitu dan sudah bisa menangkap dulu si virus-virus tersebut. Jadi kita masih seperti itu mainstream para ahlinya itu, jadi masih mempercayai atau sampai memang terbukti sebaliknya itu kita masih seperti itu. Makanya dikembangkan vaksin juga kan. Jadi dikembangkan vaksin itu kan sebetulnya lagi diteliti dari orang-orang yang udah sembuh nih, yang udah sembuh itu ada, berarti kan dalam tubuhnya sudah ada fragmen dari virusnya tadi yang memang sudah tidak berbahaya gitu. Nah sebenarnya kan itu adalah idenya vaksinasi kan begitu. Jadi virus dilemahkan, fragmennya dimasukkan ke dalam tubuh, tidak sampai menimbulkan sakit, tapi cukup untuk menimbulkan memori antibodi kita supaya pada saat nanti virus yang sebenarnya masuk sudah terbangun tentara yang memang sudah mengenali si virus tersebut. Kayak gitu sih. Jadi kalau nah cuma masalahnya itu sebetulnya kita nggak bisa yakin 100% ketika misalnya 2 kali pemeriksaan swab itu negatif. Sebenarnya itu juga harus dibarengin dengan gejalanya memang sudah lama menghilang gitu misalnya. Nangkep ya, misalnya dia awalnya bergejala batuk dan lain-lain gitu. Nah itu kalau gejalanya sudah menghilang, swabnya negatif, kemungkinan besar dia sudah tidak infeksius lagi. Hanya memang ini adalah kelemahan yang protokol kita saat ini kayak gitu, karena yang kita tes itu adalah swab. Ini terlalu teknikal, tapi jangan jadi bingung gitu ya. Sebenarnya kalau swab itu kan yang kita mau periksa itu kita mau lihat virusnya masih ada nggak di dalam darah. Yang kita cek itu virusnya teman-teman. Nah masalahnya virusnya itu kalau udah virusnya itu di dalam darah yang dalam jumlah banyaknya itu sebenarnya dia nggak lama gitu. Dia nggak lama. Jadi kayak orang yang berhari-hari di ICU itu bukan karena virusnya, tapi karena virusnya itu sudah menyebabkan imunitasnya menjadi kacau dan imunitasnya itu yang menyebabkan jadi parah gitu. Ada reaksi di paru-parunya sehingga paru-parunya jadi banyak yang rusak sehingga dia harus di ICU kayak gitu. Jadi bukan not necessarily karena si virusnya. Nah, the problem is pada saat kita di swab, pada saat itu sudah tidak bergejala, most probably itu swabnya negatif. Nah, memang kita, aku nggak bisa bilang kita 100% tuh udah nggak menularkan pada saat itu. Jadi buat kitanya sendiri sebenarnya kita sudah apalagi kalau gejalanya sudah membaik dan swabnya negatif, sebenarnya buat kitanya itu udah selesai gitu. Maksudnya tubuh kita sudah sedang membangun imunitas gitu ya, tubuh kita sedang memperbaiki dirinya. Tapi kita nggak yakin 100% kalau pada saat itu tuh kita udah nggak nularin ke orang lain. So I do agree sih untuk baik yang udah sembuh pun, misalnya sudah pernah ada yang jadi pasien terus kemudian sembuh, di saat sekarang dia tetap mempraktekkan pencegahan itu yang tiga kunci utama kan, hand hygiene, kebersihan tangan, sering cuci tangan, respiratory hygiene. Jadi kalau misalnya ada gejala,
Ya apalagi sekarang kan begitu keluar ya tetap pakai masker dan social distancing, yaitu menjaga jarak. Itu sih. Soalnya kalau mau benar-benar tahu apa maksudnya nggak infeksius atau enggak, itu kita perlu pemeriksaan tambahan gitu. Kita perlu cek juga antibodinya, kadar antibodi kita tuh sudah cukup tinggi belum. Which is saat ini jangan ngomong pemeriksaan tambahan kan, maksudnya pemeriksaan yang wajib aja sebenarnya kan kita kekurangan kayak gitu. Jadi sih sebenarnya rekomendasinya udah cukup benar sih menurutku. Jadi ya kalau kamu udah sembuh pun ya kamu kembali lagi seperti orang yang lain gitu, yang stay at home gitu kan. Ketika kamu bergejala ya kamu mempraktekkan ini lagi gitu, kaidah-kaidah pencegahan infeksi di rumah. Oke, thank you Dr. Alfa. Teman-teman, sorry nggak bisa semuanya dijawab pertanyaan, tapi menurutku itu sudah cukup mencakup semua. Thank you buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih stay, buat mungkin ngedengar atau masih ikut. Teman-teman, bentar. Oke ya, udah ya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat kehadirannya. Selamat istirahat, selamat makan malam. Udah jam 6:30. Aku mungkin minta waktunya buat abang kakak staff yang masih ada buat stay di sini, buat kita doa tutup dan doa syukur. Dr. Rafa juga kalau boleh ikut, mau ikut doa syukur juga boleh. Tapi terima kasih juga buat teman-teman yang lain. Aku berikan waktu 1-2 menit buat left supaya kita mau evaluasi dan doa supaya nanti kalau enggak di ini. Oke, thank you Dr. Alfa, nggak apa-apa.